Yang susah tuh emang grammarnya sih. Kayak seolah-olah tuh lo pengennya ada gelas di depan lu, mau lu lempar aja ke gurunya gitu. Kayak gitu. Apa selain bahasa menurut tuh yang bakal mereka harus siapkan? Gampang gitu jawabnya. Makan. Makan. Hanya 1 dari 4 anak Indonesia yang bisa lulus pendidikan S1 di sana dalam waktu 6 tahun, mulai dari datang sampai mereka lulus S1. Kebanyakan karena kita berasa bahwa kita bisa ngegeser ujian ke semester berikutnya itu, kita jadi kayak sering kali terbengkalai juga gitu, karena mikir semester depan masih bisa, semester depan masih bisa gitu. Hey there, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid dari Bangkok, Thailand. Sawadikap. Kali ini kembali dengan segmen Kulon Nuwun. Ini adalah segmen di mana gue bertamu ke seseorang untuk ngobrol di seputar kehidupannya, seputar karirnya, dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang lebih dari sekedar kepo mau tahu urusan orang, gue berharap obrolan itu bisa bermanfaat buat sesama. Karena setiap orang selalu punya cerita untuk bisa dibagi dan bermanfaat buat orang lain. Insya Allah. Aminnya mana aminnya? Nah, kali ini tamu gue adalah seorang mahasiswa Indonesia yang sudah 7 tahun kuliah di Jerman, cuy. Gue masih ingat banget, zaman gue SMA dulu, gara-gara Pak Habibie ya, Jerman itu menjadi salah satu destinasi kuliah yang banyak diincar oleh kita-kita anak SMA dulu, terutama para pencari beasiswa. Semua orang mau jadi kayak Habibie, me included. Walaupun matematika sama fisika gue anjlok-anjlokan. Bukan rahasia. Nah, kayak apa sih kuliah di Jerman? Benarkah faktor bahasa bisa jadi masalah utama? Terus kehidupan di sana itu seperti apa ya? Ayo, kita ketemu sama tamu Suarane Podcast kali ini yang juga seorang podcaster. Nanti gue kasih tahu apa nama podcastnya. Jadi langsung aja kita ke rumahnya apartemennya atau tempat tinggalnya Ibi. Namanya Ibi. Kos-kosan. Oh, kos-kosan. Oh, anak kos juga lo di sana. Ya, biar karifan lokal dikit lah gitu. Bi, apa kabar, Bi? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Rane, sehat? Sehat. Nama lengkap lu siapa sih? Subhi Rofiddinsa, tapi panggilnya Ibi ya. Dan Ibi ini juga podcaster. Lu cerita dong, podcast lu apa aja sih? Podcast pertama gue dibikin tahun kemarin Juni abis puasa. Nama awalnya tuh 19 in a week. Konsepnya tuh ya sosokan gitulah, kayak tiap episode 19 menit gitu. Asik. Atau kurang dari itu. Asik. Cuman ternyata gagal karena gue kadang kebanyakan ngomong terus sampai lupa cue-nya udah di mana. Tahu udah 25 menit ke atas gitu. Terus akhirnya karena gue mikir ya udahlah dibawa nyantai aja, terus gue mikir ya ganti nama aja apa ya, rebranding aja apa ya, anjing. Rebranding. Terus akhirnya itu gue ganti jadi podcast bawa nyantai. Nah, kalau yang satu lagi lebih ke olahraga sih, namanya podcast Tepak Bulu. Itu podcast ngebahas tentang badminton lah gitu. Kan kalau teman-teman yang dengerin pada tau lah Indonesia tuh segila apa sih sama badminton gitu. Yoi. Oke. Kalau lu tertarik, lu cari di aplikasi podcast, lu cari aja Tepak Bulu ya namanya kan ya? Ya benar, podcast Tepak Bulu di Spotify di mana-mana ada sih. Oke. Tapi gue sekarang lebih tertarik untuk ngajak lu ngobrol tentang kuliah di Jerman. Karena, lu udah karatan lah, udah ngerti banget kehidupan di sana. Yang kedua, karena orang selalu mikir, gue tuh selalu mikir yang namanya kuliah di luar negeri itu Amerika, Australia, atau kalau di Asia tuh Singapura gitu, yang bahasa Inggris gitulah. Lu berani-beraninya kuliah ke tempat yang bukan bahasa Inggris. Ya, jangan dicontoh teman-teman. Jangan, lo kenapa? Lu bukannya malah ngebujuk orang gitu. Enggak, itu bercanda. Maksudnya silakan dicontoh kalau berani. Yang penting berani dulu. Yang penting berani ya. Emang susah ya belajar bahasa Jerman ya? Sebenarnya kalau dari segi pengucapan hampir mirip sama bahasa Indonesia.
Tapi Hmm. yang susah tuh emang grammarnya sih. Kayak seolah-olah tuh lo pengennya ada gelas di depan lu, mau lu lempar aja ke gurunya gitu. Bener. Soalnya susahnya tuh adalah karena gimana ya, mau bandingin bahasa Indonesia sama bahasa Jerman tuh kayak lo bandingin apel sama jeruk gitu. Hmm. Beda banget, struktur bahasanya beda, cara kita menyampaikan maksud dan tujuannya beda, terus kemudian struktur kalimatnya beda juga gitu. Kadang kita jadi kayak harus merasa bego lagi untuk bisa belajar bahasa itu gitu. Jadi jangan kita pernah ngerasa bisa nih belajar bahasa ini paling Hmm. cuma Hmm. berapa lama. Enggak, kita kayak ngeset barnya atau ngeset ekspektasinya rendah aja. Ya udah belajar dulu kek, apa kek gitu. Satu-satu gitu belajarnya kayak oh iya buat mesen ini gue apa yang ngomongnya ya. Ya ich hätte gerne bla 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 gitu. Terus nanti kemudian ngobrol sama orang nanya kabar begini. Jadi gue dulu belajar bahasa bukan dari kayak textbook full gitu, tapi gue kayak udah ngeset skenario gitu ketika belajar bahasa gitu. Misalnya, oh gue lagi di pasar atau gue lagi di supermarket mau nanya ini, berarti gue udah punya set kalimat-kalimat ini gitu. Atau ketika gue Hmm. misalnya ngobrol sama orang tua gitu atau apa, udah ada juga kalimat-kalimat yang begini gitu. Strukturnya apa yang gue pakai, formnya apa yang gue pakai gitu. Jadi gue nggak terpaku sama belajar oh grammarnya harus begini, nggak. Yang penting gue tahu dulu konteksnya di mana untuk belajar bahasa itu. Ya, jadi biar gue tuh nggak terpaku hanya karena, aduh, gue masih belum bisa ngomong ya. Gue yang penting gue tahu dulu konteksnya di mana, baru gue bisa ngembangin dari situ. Tapi Gitu. lu memulai kuliah S1 lu itu sudah bisa bahasa Jerman. Kalau mulai kuliah tuh gue 2014. Jadi tuh Hmm. gue 2012 tuh sampai, habis itu gue kurang lebih 8 bulan belajar bahasa lagi sampai Hmm. levelnya cukup. Terus gue ngambil sertifikat, ujian sertifikat. Nah, dari ujian sertifikat itu gue pakai buat apply ke tempat yang nyediain prakuliah atau sebutannya student collect gitu. Kalau Hmm. di Inggris namanya Hmm. bridging lah gitu sebenarnya. Oke. Jadi kayak semacam penyetaraan gue sebelum masuk ke jenjang kuliah gitu. Nah, selama 1 tahun itu dari 2013 Agustus sampai Juli 2014, gue belajar belajar kayak belajar anak SMA lagi gitu. Gue belajar matematika, gue belajar fisika, gue belajar komputer juga, iya, belajar bahasa Jerman hampir tiap hari gitu di sana. Jadi gue kayak ngulang SMA tapi semuanya di pack dalam 1 tahun. Itu yang bikin gue jiper duluan dulu waktu gue nyari-nyari beasiswa, karena senior gue bilang lu mau ke Jerman kuliah, yakin lu setahun sendiri tuh buat belajar bahasanya katanya. Itu bener, bahkan 2 tahun minimal buat kita tuh kayak setahun belajar, terus setahun lagi kita buat ngerti orang tuh ngomong apa gitu secara cepat. Oh ya orang ini ngomongnya begini, baru gitu. Buset. Jadi istilahnya gue ngabisin 2 tahun itu cuma buat belajar bahasa, baru kemudian gue kuliah gitu. Tapi ya ini hanya gue lah. Gue mungkin kalau harus menyesali masa muda gue, tak muda. Yaelah, mas udah kok bang, tenang aja. Kalau ada yang harus gue sesali dari masa lalu gue itu adalah gue takut mengambil resiko. Termasuk ketika gue harus, gila masa gue belajar bahasa Jerman lagi, ntar gue ngebuang waktu lagi gitu. Tapi ternyata banyak kok yang begitu, banyak yang kuliah ke Jerman orang Indonesia. Dan Baik. lu pasti banyak dong kenal orang-orang Indonesia, bagaimana mereka beradaptasi dengan bahasanya. Karena gue yakin, bahkan gue kenal beberapa orang yang datang ke Jerman itu nol gitu, benar-benar mulai belajar bahasa setelah mereka sampai di Jerman. Gue termasuk lumayan beruntung sih, karena Hmm. gue datang nggak pakai agen. Jadi gue datang dengan modal apa ya, dengan modal pengetahuan sendiri gitu-gitu. Gue nggak kenal siapa-siapa di sana pas gue datang, kecuali teman bokap gue yang kebetulan bareng juga sama bokap gue S3 di Hmm. situ. Hmm. Dan mereka nggak bisa bahasa Jerman kan. Hmm. Otomatis gue yang kayak belajar bahasa Jerman sendiri di keluarga gue waktu itu. Hmm. Nah, sampai akhirnya ketika gue mau masuk yang ke jenjang prakuliah itu kan, gue kenal sama anak-anak agen macam-macam lah, agen dari Indonesia. Ntar lo, gue stop lo dulu di situ. Ya boleh. Nih maksudnya agen apa? Lu Jadi kayak mau jadi TKI gitu, ada agennya gitu. nah, lu mikir gitu kan bang, karena emang ada agen di Indonesia yang ngeberangkatin anak-anak Indonesia yang mau kuliah keluar, Oh gitu. ke Jerman, ke Prancis, iya, ke Eropa gitu, atau bahkan ada yang ke US juga ada agennya gitu, kayak buat ngurusin bagaimana mereka
belajar bahasanya. Jadi kayak lo di agen ini dikasih kayak semacam kursus bahasa, terus kemudian penataran gitu. Jadi sebenernya sama TKI gitu, karena kan dikasih kursus Iya, juga segala macam kan. benar kayak gitu. Cuman, nih gue harus kayak ngomong jujur-jujur aja gitu ya. Hmm? Banyak dari anak-anak yang dari agen itu karena pas nyampe sini kaget, terus kayak nggak siap. Banyak dari mereka yang akhirnya setelah 2 tahun pulang lagi ke Indonesia gitu. Kenapa? Karena mereka nggak dapat tempat buat prakuliah, terus kayak kadang kebanyakan dari mereka juga kebanyakan main gitu. Karena mungkin ketika waktu zaman 2012 tuh kan gue nyampe ke sono, lo melek dong sama internet yang super cepet gitu. Yoi. 2012 itu zaman-zaman Indonesia yang kayak masih paling banter cuma pakai BB lah gitu. Lu di sono kayak udah canggih banget internetnya, kayak wah gila main game gak nge-lag gitu. Ah, Serius. Ya kan? Banyak anak Indonesia yang karena terlena begitu akhirnya pulang lagi setelah 2-3 tahun gitu. karena nggak bisa beradaptasi. Iya gitu, karena nggak bisa beradaptasi, karena ngumpulnya juga cuman kebanyakan sama mereka-mereka lagi gitu, nggak mau berbaur dengan orang lokal, atau minimal kayak ngelatih bahasanya gitu ya, terus jadinya mereka akhirnya gitu, banyak yang pulang gitu. Wah Dan ini. ternyata asumsi yang tadinya itu cuman isapan jempol belaka dari orang-orang, ternyata pernah ada salah satu mahasiswa Indo, dia kalau nggak salah PhD sana, Hmm? dia pernah meneliti soal chance anak Indonesia yang kuliah ke Jerman, dan itu ternyata katanya banyak yang bilang hanya 1 dari 4 anak Indonesia yang bisa lulus pendidikan S1 di sana dalam waktu 6 tahun, mulai dari datang sampai mereka lulus S1 gitu. Itu udah dengan belajar bahasanya ya? Dengan belajar bahasa, udah dengan prakuliah 1 tahun, terus udah hitungannya kuliah 8 semester, kayak gitu. Ini menarik nih. Kenapa? Kalau kalau lu masih ingat itu riset si PhD itu penyebabnya? Karena kan dia kebetulan tinggal di Berlin, ya kan? Hmm, hmm. Berlin itu kumpulan anak Indonesia yang baru datang ke Jerman. Dan itu dipegang sama salah satu agen tur di Indonesia. Gue nggak mau Oke. sebut nama sih, karena ngeri aja soalnya gitu kan. Jangan. Soalnya gue banyak kenalan di situ gitu. Gue Oke, lumayan oke. banyak kenal temen gue di situ. Terus Ah, ada ya udah dari situ dia kan mikir, oh ya sampelnya cocok nih gitu, karena banyak kan anak Indonesia yang di situ hmm, yang jenjangnya macam-macam, dari yang baru datang sampai yang udah mau lulus gitu. oke. Gue pernah bacanya tuh kayak dia ngitung, dia pernah wawancara atau kayak pernah ngasih kuesioner gitulah, terus akhirnya setelah dihitung gitu-gitu ternyata bener 1 dari 4 aja. Gila. Pokoknya kalau ada yang dengerin ini, correct me if I'm wrong gitu ya. Ah, Gue pernah baca soalnya begitu. 1 dari 4 anak Indonesia aja yang bisa lulus S1 dalam waktu 6 tahun kayak gitu. oke. Ini menarik nih untuk dikembangin. Tetapi supaya nggak pada ketakutan duluan gitu ya. Iya, Mungkin mungkin gue mundur dikit lah. nggak apa-apa. Kalau gue inget Jerman, wah gue ngebayangin Pak Habibie nih, pasti teknologi di sana yang banyak diincer gitu. Tapi apa sih menurut lo tempat-tempat atau bidang-bidang kuliah menarik buat orang Indonesia di sana? Sebenarnya kalau dibilang engineering atau kayak teknik itu kan emang udah paling umum gitu ya di Jerman. Yoi. Apalagi Jerman lagi kayak butuh banyak pekerja lah buat industri mereka gitu kan. Hmm, hmm. Tapi sebenarnya banyak juga yang datang ke sana dalam beberapa tahun ini, nggak cuma buat teknik aja, tapi ada yang kayak buat bisnis, ada yang buat jadi perawat, ada yang buat jadi buat jadi tukang masak juga ada gitu. Oh, Ada yang datang juga sebagai au pair, atau yang kayak istilahnya awal-awal tuh datang kayak buat melatih bahasa, cuman tinggal di keluarga Jerman gitu kan. oh kayak homestay gitu lah ya. Nah, kayak homestay gitu. Tapi bidang-bidang yang menurut lo paling favorit buat anak-anak Indonesia untuk kuliah di sana tuh apa sih? Teknik jelas. Mm-mm. Ada juga kedokteran. Mm-mm. Terus ada juga bisnis. Jadi kayak Jerman tuh nggak melulu identik sama engineering aja gitu. Kita juga bisa kuliah apaan aja. Bahkan ada yang kuliah DKV juga, desain komunikasi visual gitu. Kenapa ya? Terutama bisnis misalnya. Apa? Karena ya gua aja yang nggak gaul kali ya. Tapi kan selama ini kalau ngomongin bisnis, minimal Singapura lah atau Amerika lah gitu yang maju banget gitu loh. Jerman kan hitungannya powerhouse ya Eropa. I see. Mereka yang satu-satunya negara yang istilahnya sampai sekarang, meskipun dengan influx dari orang-orang pendatang yang berasal dari Syria atau dari Mm, negara mm, Timur Tengah, mm. mereka masih kayak ekonominya paling stabil di Eropa gitu.
Lu sendiri kuliah bidang apa, Bi? S1 gue medical engineering, Oke. jadi teknik kedokteran gitu kan. Mm-mm, Nah, mm-mm. gue pernah jelasin di podcast gue kayak miskonsepsi soal teknologi kedokteran yang orang bilang, oh lu yang bikin alat-alatnya gitu. Ya berarti gue termasuk yang miskonsepsi itu. Lu ngomong Sebenarnya, teknologi kedokteran, wah ini bikin alat ini mungkin apa magnetic resonance unit atau apalah gitu, MRI atau apa gitu. tapi gue belajar kayak bagaimana caranya memperbaiki kualitas gambar atau hasil yang dihasilkan oleh MRI itu sendiri, kemudian apa aja teknik yang dipakai dalam pengambilan gambarnya begitu. Hmm. Terus gimana lu mengoptimalkan pengambilan gambar itu sendiri gitu. Gue belajar itu juga gitu. Iya. Pada saat podcast ini dipublish, ini adik-adik kita nih lagi berjuang nih. Kalau gue mungkin anak-anak gue kali bilangnya ya. Tapi Iya, benar-benar. Tapi mereka lagi ikut ujian masuk perguruan tinggi dan sekarang lagi mikir-mikir nih untuk wah mau kuliah apa ya. Dan anak-anak Indonesia itu sekarang keren-keren gitu loh, karena mereka udah banyak yang kuliah ke luar negeri gitu dengan segala macam cara. Ada yang biaya sendiri, ada yang beasiswa, ada yang datang kemudian ngajuin loan segala macam gitu. Nah, ini mungkin bisa nambah pengetahuan mereka gitu bahwa Jerman itu adalah salah satu destinasi yang menarik buat belajar gitu. Nah, Banget. apa selain bahasa menurut tuh yang bakal mereka harus siapkan? Gampang itu jawabnya. Makan. Makan. Makan mah gampang, bawa Indomie banyak-banyak udah. Wah, tapi apa namanya, makan tuh wajib Ah, gitu. Istilahnya lo harus siap-siap dengan makanan sini yang ya rata-rata nggak cocok sama lidah kita gitu. hmm, Kayak makanan Eropa kan tipikalnya, gue nggak mau stereotip apa orang Eropa makannya kayak gimana ya. Tapi hmm. untuk di Jerman rata-rata orang-orang mereka kan nggak begitu suka makanan yang berasa banget bumbunya gitu. Iya, Mereka iya. juga pengennya tuh yang kayak subtle aja gitu. Oh ya, oh ada rasa ininya, oh ada rasa asinnya, oh ada rasa pedesnya. Nggak mau yang kayak kita yang, oh ini harus ada rasa bumbu ini nih gitu. Nggak suka gitu. Jadi Apalagi lo sebagai orang berdarah Padang pula ya. iya, itu berat sih emang. Awal-awal tuh kayak, mesti masak rendang sendiri. Aduh, mesti harus bikin sambal sendiri. Yang menurut gue sekarang gue seneng banget sih emang kok bikin sambal gitu. Jadi emang ya udahlah gitu. Eh, eh. Emang harus makan tuh wajib gitu. Kayak harus siap-siap. Lo jangan cuma makan roti, susu, sereal, sama ini aja, sama tafuk aja gitu. Mhm. Tafuk tuh apa ya sebenarnya? Tafuk Ah, tuh kayak nugget daging doang gitu. Oke. Ya, jangan itu aja ini makan gitu. Pokoknya sebelum datang ke Jerman, bahasa wajib sama masak minimal. Iya. Gue gak nyangka bener jawaban lo. Tapi itu penting loh. Soal makan tuh penting gitu. Karena kadang-kadang mikirnya, alah udah gampang cari roti aja di sana. Nggak. Kalau misalnya yang dengerin ini nggak suka makan roti, ya Nangis loh. iya abis gitu. Padahal roti sini enak-enak sih. Heeh, heeh. Di Jerman tuh terkenal enak gitu hitungannya. Selain roti dari Prancis ya gitu. Roti Yoi. Jerman terkenal enak dan jenisnya banyak gitu. Tapi nggak semua orang, apalagi orang kita gitu, suka makan roti ini kan. Karena kan kalau di bahasa Padang tuh kayak enggak badaso gitu kan. Kurang kenyang Iya. kalau makan roti doang. Perut Iya. nasi. Udah makan roti tetap nyari nasi gitu. Oke. Iya. Bahasa penting. Cek. Makanan penting. Cek. Cek. Berikutnya buat mereka yang sedang mikir-mikir mau kuliah ke Jerman, apalagi yang menurut lo penting? Apa ya? Pergaulan misalnya. Hmm. Lu menguasai bahasa, tapi kan juga lu harus fit in dengan budaya setempat kan? Ya, betul. Hmm. Kalau buat gua sebenarnya sih gini, lo bisa bergaul dengan anak Indonesia, bisa bergaul juga dengan anak sini. Itu kan pilihan kita kan untuk bergaul dengan siapa aja gitu kan. Ya, kalau gue pasti yang pertama kali gue cari gue cari orang Indonesia aja, komunitas orang Indonesia gitu. Kalau untuk bahasa, mendingan cari orang lokal dulu. Oh gitu. Atau cari kursus bahasa gitu. Yang tiap hari lo datang. Itu penting kalau buat bahasa. Karena dari kultur kita belajar bahasa juga gitu. Dari cara mereka memandang suatu topik tuh kita juga bisa belajar bahasanya dari situ. Hmm. Kita bergaulnya tuh nggak usah langsung dengan cara ngobrol. Kita bisa ngeliat kayak cara mereka ngantri untuk masuk kereta, cara mereka ngantri beli makanan, cara mereka ngomong atau beli sesuatu misalnya gitu. Seperti apa
kita bisa belajar budayanya dari situ gitu. Tapi kan gue bisa juga belajar dari orang Indonesia yang udah ada di sana dengan lo misalnya. Tapi kalau untuk konteks bahasa, mendingan bergaulah dengan orang lokal atau dengan orang-orang yang lagi belajar bahasa Jerman juga gitu. Ini jadi ngingetin gue sama film Habibie yang kedua tuh. Bagaimana orang-orang Indonesia, ya beda tahun ya, Pak Habibie di sana kan tahun bokap lu pacaran aja belum kali gitu. Belum. Gitu kan? Kayak ketemu aja belum kali. Mungkin. Ketemu aja belum gitu ya. Nah, yang gue lihat di situ kan, wah eksklusif banget tuh, orang Indonesia punya persatuan, kumpul bareng gitu, jarang gaul segala macem. Sampai sekarang gue rasa masih ada yang kayak begitu ya. Masih ada. Cuman sekarang kan adalah yang penting istilah itu kayak supaya kita ingat masih ada anak Indo di sini. Karena sekarang namanya globalisasi, namanya dunia udah mulai meluas kemana-mana. Karena kan udah nggak ada batasnya lagi ya gitu. Sekarang udah banyak orang Indo yang lebih sedang gaul sama orang sini gitu. Oke. Iya. Oke, makanan cek, bahasa cek, kemudian adaptasi dengan budaya cek. Tapi masih soal budaya, apa menurut lo yang paling kontras bedanya buat orang Indonesia yang baru menjejakkan kaki di Jerman dari sisi budaya? Apa yang menurut lo yang paling menantang pasti? Ngaret. Kenapa gua nggak heran dengan jawaban lo? Kayaknya udah tipikal banget ya, ngaret gitu. Sebenarnya gini, di kota gua, Mannheim itu kan agak ke selatan gitu ya. Orang Jerman Selatan itu istilahnya lumayan terkenal agak nyantai sebenarnya gitu kan. Oke. Tapi Jerman secara keseluruhan orang-orangnya adalah disiplin dengan waktu. Artinya kalau kita kejanjian jam 8, berarti jam 8 udah di TKP gitu. Bukan OTW ya? Bukan OTW jam 8, tapi di TKP jam 8 gitu. Itu penting ya berarti ya? Iya gitu. Bahkan gue kadang sampai sekarang pun kalau misalnya gue lagi pulang ke Indo gitu kan. Sampai sekarang tuh masih ke bawah sama gue gitu. Kayak, janjian jam 12. Gue kadang setengah 12 udah di tempat situ gitu. Itu yang menurut gue rasa tidak enak hati dengan ngaret tuh sampai sekarang di Indo masih belum banyak orang yang mau begitu gitu. Lah kalau di Jerman orang Indonesianya gimana? Jangan-jangan terkenal jam karet juga? Kalau misalnya lu udah biasa kan gaul sama orang-orang sana kan. Jadi image orang Indonesia di mata orang-orang sana, teman-teman lo orang Jerman sana gimana sih, Bi? Kalau masalah waktu kita sebenarnya lumayan disiplin sih di sini. Tapi lebih tepatnya kayak kita lebih pendiam. Kalau kita biasa kan cerewet gitu. Orang Indonesia tuh cerewet gitu ya. Tapi kita ketika di sana tuh kayak agak pendiam gitu. Gue juga masih ngerasa begitu gitu. Kenapa? Karena gue gini, sekalipun gue udah hampir 7 tahun tinggal di sini, gue tetap ngomong tuh masih kayak agak sedikit memilah-milah dulu mana yang pas gitu. Meskipun pada akhirnya ketika nanti udah mulai ngobrol-ngobrol, gue udah kayak ngobrol biasa aja gitu. Kayak kadang kita tuh untuk bisa ngobrol dengan orang sini, kita di-trigger dulu sama apa gitu. Baru kita bisa ngomong kayak biasa. Oke. Terus ya lu datang ke sana mau kuliah dong. Iya. Nah, pola perkuliahan di sana itu ngagetin nggak sih buat orang Indonesia? Buat gue sendiri aja ngagetin, bahkan sampai sekarang. Apa tuh? Karena lo di sini dipaksa untuk ngedate sama perpustakaan. Kalau udah menjelang taruhlah 2-3 bulan jelang ujian gitu. Ngapain perpustakaan? Kan ada internet. Karena kan kadang meskipun banyak e-book gitu ya atau apa, tapi kan kita pengen dapat bentuk fisik bukunya gitu kan. Terus lu juga pengen dapat suasana belajar yang kondusif gitu. Secara gue nggak bisa, gue tuh orangnya paling nggak bisa belajar di rumah gitu. Jadi gue mau nggak mau gue harus ke perpustakaan. Oh, oke. Karena faktor itu ya. Sebenarnya sih itu kembali lagi ke orang-orang sih. Kayak lo bisa nggak belajar di rumah gitu. Karena kalau gue sih nggak bisa. Gue pasti di rumah udah tujuannya buat tidur doang. Apalagi kalau udah musim ujian. Rumah gue sendiri tuh udah rumah kedua, Bang. Rumah pertama gue tuh perpustakaan. Oh gitu? Iya. Terus kuliahnya sendiri gimana? Ada yang, lu nggak pernah ngerasain kuliah di Indonesia sih ya. S1 tuh langsung di Jerman ya. Tetapi paling nggak dari yang lu tahu yang bakal teman-teman orang Indonesia tuh harus beradaptasi dengan suasana perkuliahan di sana tuh apa, Bi? Jam kuliah sebenarnya nggak begitu bermasalah karena di tempat gue paling pagi kuliah jam 8. Paling malam tuh selesai setengah 7. Cuman tuh kadang adalah ketika kita di semester tuh memilih mau nulis berapa ujian. Maksud? Karena gini, kadang ada beberapa anak Indonesia tuh kayak, gue nggak kuat nih nulis ujian ini gitu. Mendingan gue geser ke semester depan gitu. Kebanyakan karena
kita berasa bahwa kita bisa ngegeser ujian ke semester berikutnya itu, kita jadi kayak sering kali terbengkalai juga gitu, karena mikir, semester depan masih bisa, semester depan masih bisa gitu. Jadi kayak saking fleksibel ya kuliah di sini, kadang kita tahu-tahu udah mendekati semester 10, taulah gitu kan, di mana itu batas lo maksimal bisa menjadi mahasiswa di kampus itu gitu. Oke. Jadi seringkali manajemen waktu masih agak kurang sih buat orang Indo gitu, terutama ya soal kuliah itu sendiri. Fleksibel maksudnya itu dalam artian apa? Untuk milih kuliah, untuk soal absensi gitu. Di tempat gua nggak ada absensi. Oke. Iya, jadi kayak lo mau masuk kapan aja bebas gitu. Kecuali kalau ada proyekan baru wajib masuk. Tapi selebihnya kalau cuman kuliahnya masuk kelas doang, kadang lo bisa aja nyontek dari temen lo gitu, nyontek catatan gitu. Jadi yang terpenting apa istilahnya kehadiran itu bukan prioritas ya? Gitu. Tapi justru itu yang jatuhnya kita kebanyakan di situ. Iya lah, godaannya gede itu. Iya, makanya gitu. Apalagi kadang suka ada alasan kayak, hari ini kelasnya cuma 1,5 jam gitu. Sementara lu telat bangun pagi. Ya udahlah lewat gitu. Sekali, masih ini 2 kali, 3 kali, lama-lama keseringan, ya tahu-tahu terbengkalai juga. Iya. Yep. Lo nggak kuliah doang dong di sana gitu kan? Enggak lah. Di luar perkuliahan, ngapain aja Bi, anak-anak di sana Bi? Terutama anak-anak Indonesia ya. Kalau gue dulu 3 tahun jadi pengurus di PPI, ya kan? Oke. Organisasi lah ya. Organisasi penting sih. Paling nggak buat bikin CV lo jadi agak lebih berwarna gitu, Bang. Terus sama paling kalau mau cari duit tambahan ya kerja. Boleh ya? Kerja sampingan kan gitu. Maksudnya part time di sana diizinin ya? Part time diizinin. Maksimal 20 jam per minggu boleh gitu. Kalau gue waktu itu kebetulan gue nyelesain skripsi di satu perusahaan, gue jadi kayak full time employee waktu itu di situ. Dan gue itu aja dibayar juga, bisa juga kayak gitu, artinya kayak lo ngerjain skripsi di perusahaan tuh punya topik apa buat skripsi lo bisa kerja di situ juga sekalian gitu. Okay. Itu penting sih kayak buat nambah-nambah CV gitu. Iyalah, dan itu pengalaman juga ya. Banget. Oke. Banget. What do you do on leisure time? Karena terlepas dari lo bayar kuliah sendiri atau beasiswa, kecuali lo tajir melintir, mungkin nggak masalah gitu kan. Tapi kalau lo bener-bener, ya namanya mahasiswa gitu kan ya, apalagi uang kiriman belum datang gitu kan. Iya, lagi-lagi kayak di film Pak Habibie gitu ya. Iya, bener. Sampai ngencengin ikat pinggang. Leisure time-nya ngapain gitu loh. Oke, olahraga tadi ada. Terus ngapain lagi? Ini karena udah mulai agak anget dikit ya, kadang kalau lagi pada mau bolang ke kota lain, naik gunung bisa gitu. Selain olahraga, ya paling kalau lagi males kemana-mana, nonton aja di rumah gitu. Atau karena gue suka bikin podcast, ya paling bikin podcast gitu. Iya, karena jujur aja Bang, podcast gue tuh dibikin gara-gara itu. Gue mikir, gue olahraga udah, tapi kayak sementara gue nulis agak malas gitu kan. Gue punya blog tapi gue lagi malas nulis. Bikin podcast aja apa ya gitu ya. Gue ngeliat kayak menarik. Terus ya udah, akhirnya gue bikin podcast gitu. Jadi kayak ngisi waktu gue. Terutama waktu gue ngerjain skripsi tahun kemarin, ya itu podcast. Gue bisa ngerilis stres gue di situ juga. Gitu. Iya. Kebayang dan anak mahasiswa tuh nih. Terus ceritain dong gambaran kehidupan anak-anak Indonesia di sana, ya lo dan teman-teman lo tuh kayak apa sih? Kalau di kota gue di Mannheim, anak-anaknya nggak terlalu banyak lah dibanding di kota gede macam Frankfurt atau Berlin gitu kan. Cuman tipikal kita tuh kalau kuliah adalah biasa kalau ada ibadah pagi pasti bangun pagi, sholat, terus nyiapin sarapan gitu kan, pergi ke kampus, ngapain bla bla bla, pulang belanja, terus di rumah nyantai gitu. Atau kalau lu Streber bahasa Jermannya tuh kayak kalau lu agak ambis dikit, lu belajar lagi di rumah terus lu baru tidur. Itu keseharian. Terus pergi nge-mall atau pergi nonton bioskop gitu-gitu, itu agak jarang ditemuin di sini. Karena satu, tiket bioskop mahal. Terus yang kedua juga namanya nge-mall tuh nggak semurah di Indo gitu. Makan nggak semurah di Indo, makan di luar. Makanya kan kita masak. Makanya kan gue bilang, masak wajib gitu. Seberapa mahal sih? Sebenarnya gini, kalau mahal istilahnya karena gue untuk keuangan, alhamdulillah paling nggak tiap weekend gue nyisihin sekitar 20 euro
buat makan di luar atau buat nongkrong di luar gitulah istilahnya. Itu aja udah gede banget katanya buat kebanyakan anak Indo gitu kan. Jadi untuk makan paling murah 3,5 euro. Udah kenyang ya itu ya, istilahnya kenyang sama minum gitu. Itu biasanya ada doner kebab 3,5 euro. Terus paling kadang kayak roti gitu juga 3,5 euro gitu. Itu udah matiin kenyang full gitu ya. Sama kopi sama kue 4,5 euro gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung pengeluaran rupiah di sini dengan di Jakarta gitu ya, harga segitu sebenarnya nggak jauh beda. Cuman di Jakarta lu bisa dapet yang setingkat lebih tinggi kualitasnya dibanding di sini gitu. Terus ngapain lagi kegiatan di sana ya? Paling ngumpul-ngumpul orang Indonesia ya, olahraga bareng. Nanti kayaknya bakal rame kumpul-kumpul di KJRI sih paling. Sama nyari makan gratis ya? Bener banget. Tahu aja lu Bang. Ada nggak hal lain yang menurut lu penting diketahui oleh adik-adik lu tuh yang mau kuliah ke Jerman tuh, yang belum kita bahas? Usahakan kurang-kurangin nyontek. Lu kenapa sampai harus ngangkat itu? Ini kayaknya penting banget nih. Karena ini gue harus buka-bukaan sih. Dulu gue di SMA tuh lumayan bukan gemar ya, tapi kadang gue kalau misalnya lagi bingung ya udah gue nyontek temen gue gitu kan. Tapi itu menjadi kebiasaan jelek gitu. Lo kayak seolah-olah harus bergantung terus sama orang buat lo bisa ngelakuin sesuatu gitu. Betul. Tapi kemudian ketika itu di Jerman, kenapa lo harus ngingetin itu lagi? Karena di Jerman, lo nyontek pas ujian, lo langsung out. Nilai lo langsung 0. Oke. Oke, nah pertanyaan gue nih yang gue bilang pamungkas ini kadang-kadang bisa dibilang agak sensitif sih, tapi ya bebas, lo mau jawab mau enggak itu terserah lo. Jadi gini, ketika kita bicara, ini zaman udah global ya, anak-anak Indonesia tuh udah biasa lah kuliah ke luar negeri gitu ya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, lo tipe mahasiswa Indonesia yang akan memilih tinggal dan kemudian setelah kuliah ya, tinggal dan kemudian kerja atau mungkin malah beranak pinak di sana di Jerman, atau lo memilih untuk pulang? Kalau gue ngambil jalan tengahnya. Kenapa? Gue jadi di sini dulu nyari pengalaman sebanyak mungkin. Kalaupun misalnya gue beranak pinak di sini syukur, tapi gue tetap pengen suatu saat balik ke Indo. Mungkin bukan balik ke Indo dalam artian gue kerja di Indo. Gue bisa aja mungkin baliknya ke yang deket Indo kayak ke Singapura misalnya, atau ke negara yang paling nggak lebih deket lah ke Indo gitu, supaya gue lebih gampang buat silaturahim sama keluarga gue sendiri. Kenapa, Bi? Karena ya gue pikir namanya rumah gitu ya, satu-satunya tempat kita kembali lagi lah gitu istilahnya. Mudah-mudahan sih dengan dengan itikat yang baik gue bisa istilahnya berkontribusi sesuatu lah ke Indonesia meskipun nggak banyak gitu. Apa kek? Nih, siapa tahu lu bisa bikin perusahaan medical teknologi di Indonesia gitu kan. Amin, doain aja sih. Iya, udah harus diproyeksikan. Saelah gue tua banget gue. Tetapi gue masih mau gali lagi tuh. Kenapa? Karena kok gue menangkap nada-nada bahwa lo belum siap gitu untuk balik kerja di Indonesia gitu. Karena gue udah dikasih warning juga sama kolega gue sendiri yang waktu itu gue ketemu di Padang gitu. Beliau dulu kuliah juga di Jerman, bareng sama bokap gue gitu. Kalau lu balik ke Indonesia sekarang dalam waktu 5 atau 10 tahun, lo bakal masuk ke hutan gitu. Karena istilahnya skill set lo yang lo punya belum tentu bisa dipakai full di Indonesia gitu. Mau nggak mau, kalau lu mau balik ke Indo, lu paling nggak pelan-pelan dulu, kayak ke Singapura, atau ke Australia, atau kayak ke Jepang. Supaya ketika lu udah mulai ada istilahnya jembatannya antara dua negara itu, misalnya gue kerja di Singapura, tau lah, udah mulai ada jembatannya, ketika nanti lu transisi balik ke Indo, itu akan lebih gampang gitu. Karena gue juga mikir adalah, gue boleh idealis, dalam artian nanti gue pulang. Cuman gue kadang harus realistis juga dengan yang nanti apa yang gue dapet gitu. Lagi-lagi rujukan gue filmnya Pak Habibie. Gue kemarin di pesawat nontonnya itu dalam banget gitu loh, berbekas buat gue bahwa gue harus pulang membangun negara. Gitu benar. kan? Itu benar gitu. Itu benar banget itu. Gue juga pengen begitu. Cuman gue pengen kontribusinya lain.
artinya nggak harus gue benar-benar full pulang. Karena membangun negeri itu adalah apa ya? Kalau di Padang tuh udah kayak semacam salah satu norma nggak tertulis lah gitu. Artinya lu sebagai orang Indonesia gitu, apalagi lu orang Padang gitu misalnya, Iya, kayak gitu. apalagi orang Padang, lu wajib merantau tapi lu wajib balik gitu kan. Wajib balik, wajib membawa hal-hal yang bisa dipakai di Indonesia kayak gitu. Oke, fair enough. Gue paling demen nanyain ini ke teman-teman mahasiswa di luar negeri karena jawaban mereka beragam banget. Tapi memang rata-rata ya mirip-mirip lah dengan apa yang lu bilang. Emang kenapa sih menurut lu Indonesia itu 5-10 tahun ke depan tuh belum siap ya? Atau gimana? Sebenarnya kalau ditanya belum siap tuh belum siap dari segi infrastruktur, iya, tapi juga dari segi birokrasi terutama sih. Jadi kita kayak merasa gitu, kita pengen ngelakuin sesuatu tuh, tapi kadang dipersulit sendiri atau kadang kayak kita dibikin bingung sendiri kan, gimana ya Bang ya? Gue ngerasa kayak gue dibutuhin gak sih gitu, kayak gitu. Kan pasti itu Oke. menjadi pertanyaan di benak setiap orang yang kuliah di luar juga gitu. Tapi kalau ada godaan lo jadi warga negara Jerman, lo berminat nggak? Enggak, Oh, nggak. enggak, Ini spontan nih, gue demen nih, jawabannya spontan nih. Soalnya ya. beberapa temen yang gue nanya masih, kalau lu spontan, kenapa Bi? Melepas kewarganegaraan yang udah gue pegang dari dulu, meskipun konteksnya adalah kita global citizen gitu ya, istilahnya kita adalah penduduk global gitu ya. Tapi ketika gue disuruh melepas status gue sebagai orang Indonesia, meskipun gue dapat benefit yang jauh lebih gede menjadi seorang warga negara Jerman lah, istilahnya taruhlah antara itu, menurut gue sama aja berkhianat terhadap tanah air gue sendiri. Asik, gue demen nih. Eh, Tapi kan banyak tuh Bi yang berpikiran begini, alah itu kan cuma piece of paper doang gitu loh. Dan pertimbangannya praktis. Gue tahu misalnya di Singapura itu atau di Singapura lah ya, gue banyak teman di Singapura yang berpikir udahlah nggak masalah gue jadi warga negara Singapura gitu, jiwa gue tetap Indonesia, tapi pertimbangannya praktis karena apa, paspor Indonesia itu susah banget ngurus-ngurus kalau mau tugas, mau bisnis kemana-mana, sementara kalau paspor Singapura apalagi paspor Jerman lebih gampang gitu loh. Tapi kalau ada yang berpikiran begitu gimana menurut lo? Jadi mereka pikirannya benar-benar praktis aja, itu cuma selembar kertas doang kok. Ya oke lah kita bisa ngambil benefit dari situ gitu. Tapi benefit lain selain itu apa kayak paling pensiun atau apa gitu kan. Ya, ya betul. Terutama di Jerman itu penting banget. Tapi buat gue adalah lama-kelamaan Indonesia kalau mau maju, ya berarti kita harus punya workaround baru. Bagaimana sih caranya kita biar bisa menyamakan diri dengan Singapura? Jangan cuman kita hanya ini doang, terpaku dengan yang sekarang gitu. Paspor kita limited. Ya, gue berharapnya adalah suatu saat kita nggak akan bergantung dengan keadaan sekarang gitu ya. Kalau bisa kita udah mulai pelan-pelan membuka inilah gitu, membuka diri gitu, kayak paspor kita lebih mudah di ini atau kayak kemana-mana lebih gampang gitu. Itu sebenarnya ada tinggal masalah mau apa enggak aja sih gitu. Iya sih, Iya, betul sih. karena Karena gue ngebandingin sama Thailand aja beberapa tahun lalu tuh mungkin nasib paspor Thailand tuh masih kayak Indonesia. Sekarang gila orang Thailand tuh udah benar-benar jadi global citizen gitu loh. iya gitu. Dan kalau Indonesia mau kayak gitu, ya kalau Indonesia mau maju ya dari masalah paspor tuh udah harus diurus juga dari sekarang gitu. Oke. Ya. Well, at least dari beberapa teman-teman mahasiswa yang gua ajak ngobrol, mahasiswa Indonesia di luar negeri yang gua ajak ngobrol, Hmm. jiwa mereka masih Indonesia banget dan buat gua itu seneng lah. Gua paling nggak maybe not in my lifetime, tetapi ada harapan. Ada harapan itu. Demen gua. Ibi, thank you banget Bi Ya buat bang, ngobrol-ngobrolnya. Sukses Bang. di sana. Amin. Wow, menarik banget obrolan kali ini, paling nggak buat gua yang juga pernah punya cita-cita ngikutin jejak Pak Habibie. Ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, tinggal masukin cakwe, kerupuk, kacang, suwiran ayam. Kenapa gue jadi ngomongin makanan? Makan mulu lundut. Tapi cuy, ada satu poin bagus yang gue dapat dari obrolan dengan Ibi tadi. Jadi, ini menurut gue ya, kalau lo punya kesimpulan lain silahkan. Menurut gue, mau dimanapun,
kuliah itu memerlukan disiplin sendiri. Apalagi ketika kita kuliah di kampung orang. Di Jerman misalnya, seperti cerita Ibi tadi, di mana perkuliahan itu relatif bebas, absen juga nggak ada. Justru kita nggak bisa santai, karena nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Mau nyantai sampai kapan? Kagak kelar-kelar kuliah lo. Dan sudah terlalu banyak sekali cerita, bukan hanya di Jerman, tapi di negara lain di mana mahasiswa Indonesia itu terlena, akibatnya nggak kelar-kelar. Itu banyak yang seperti itu. Jadi mungkin itu yang paling penting buat gue untuk dicamkan, untuk diperhatikan oleh mereka-mereka yang lagi mikir mau kuliah di luar negeri, entah atas biaya sendiri atau biaya bokap nyokap lo, atau abidin alias atas biaya dinas, atas biaya bos lo, atau atas beasiswa lainnya gitu ya. Itu yang paling penting. So, thank you banget buat Ibi, dan thank you banget buat lo yang udah dengerin. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang punya pengalaman lain atau komentar lain yang berkaitan dengan obrolan gue dengan Ibi tadi, ya ditunggu. Email aja ke suarane@gmail.com. Terus jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast di nyaris semua aplikasi podcast di ponsel lo. Ada Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, SoundCloud, dan lain-lainnya. Pokoknya cari aja kata kuncinya adalah Suarane Podcast. Sementara email gue ada di suarane@gmail.com. Gue tunggu email-emailnya. Makasih juga buat yang udah ngasih feedback dan saran-saran lo. Ada saran siapa lagi yang kira-kira bisa gue sambangin, bisa gue datengin buat share cerita menarik mereka, silakan. Lu juga bisa kasih namanya ke gue, syukur-syukur punya kontaknya gitu ya. Terus makasih juga buat yang udah DM di Instagram Suarane Podcast itu IG Instagramnya. Makasih banget. Salah satu tujuan gue bikin podcast ini adalah untuk nyari temen, sebanyak mungkin teman kalau bisa, dimanapun, siapapun. Oh ya, ngomong-ngomong temen, gue mau shout out dulu buat temen-temen yang udah ninggalin pesan di email ataupun nge-DM di Instagram gue. Halo, Jesslyn Gunawan, terima kasih banyak. Semangat, ditunggu podcastnya. Terus siapa lagi ya? Ada Fanny Yudarisman, thank you banget. Ada Via Sylvia, thank you. Ada Aditya Dwiki, thank you banget. Gila, lu harus dengerin nih podcastnya Aditya Dwiki yang handle-nya atau account-nya adalah Cuap Papa. Oh gila, keren banget. Dia bikin podcast bareng bokapnya cuy. Berapa orang sih di antara lu yang bisa ngajak ngomong bokap di podcast gitu ya. Terus juga buat teman-teman yang lain lah. Ada siapa lagi ya? Oh, ada Cimimit yang suka banget dengerin segmen Makan Untuk Ngoceh. Sabar, ditunggu episode berikutnya. Juga buat Windy yang juga nanyain kapan episode Makan Untuk Ngocehnya. Sabar. Kalau lagi lapar banget tuh baru keluar tuh episode. Gitu. Oke, thank you banget semuanya. Kita ketemu di episode berikutnya. Dari Bangkok, Thailand, gua Rane Hafid pamit. Kapun kap. Assalamualaikum. Permisi.